Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang fungsi kuadrat. Berarti ini adalah part yang kedua, lanjutan dari video sebelumnya, gitu ya. Oke, soal berikutnya adalah tentang fungsi kuadrat, yaitu soal nomor 3. Diketahui di sini ada fungsi kuadrat Gx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 8. Yang ditanyakan ada 4 nih. Yang pertama titik potong sumbu x, yang kedua titik potong sumbu y, yang ketiga ada titik puncak, yang keempat adalah nilai dari 2x1 dikurang x2 jika x1 dan x2 itu adalah koordinat titik potong dengan sumbu x, gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk titik potong sumbu x. Nah, jadi titik potong sumbu x itu terjadi jika y-nya sama dengan 0. Tadi dari soal sudah kita ketahui bersama bahwa fungsi kuadratnya itu adalah gx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Maka tinggal kita ganti y-nya sama dengan 0. Mana yang menjadi y? Yaitu gx ya. Jadi gx itu sama dengan y, atau fx sama dengan y. Kita ganti gx-nya dengan 0. Kemudian bisa kita tukar ya supaya kelihatan lebih pas sesuai dengan bentuk umum. Jadi kita tukar posisinya 0-nya di sebelah kanan. Nah, setelah itu tinggal kita faktorkan ya, karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat kan. Nah, ketemulah faktornya x dikurang 4 dikali x dikurang 2. Jadi cari dua buah bilangan, jika dikalikan menjadi 8, kemudian jika dijumlahkan menjadi min 6, maka ketemulah bilangan itu min 4 sama min 2. Min 4 kali min 2 positif 8, min 4 dikurang 2 negatif 6. Jadi seperti itu ya, sehingga diperoleh x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu x-nya itu adalah 4,0 dan 2,0. Jadi ada dua titik potongnya ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kebalikan dari yang A. Kalau tadi titik potong sumbu x, yang kedua titik potong sumbu y. Kapan terjadi? Jika x-nya sama dengan 0. Kalau tadi titik potong sumbu x-nya, y-nya sama dengan 0. Tapi kalau titik potong sumbu y, x-nya yang sama dengan 0. Maka tinggal disubstitusi juga. Tadi sudah kita ketahui gx-nya yang ini kan. Maka tinggal kita ganti x-nya dengan 0. X kuadrat ganti menjadi 0 kuadrat. Min 6x ganti menjadi min 6 kali 0 ditambah 8. Maka ditemukanlah g0 sama dengan 8. Jadi titik potong dengan sumbu y itu adalah 0,8. X-nya 0, y-nya 8. Jadi seperti itu ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga itu ditanyakan koordinat titik puncak. Ya, ini diketahui dari soal fungsi kuadratnya. Koordinat titik puncak itu bisa kita tuliskan menjadi xp, yp ya. Maka kita cari satu persatu, xp-nya berapa, yp-nya berapa. Oke, yang pertama untuk xp dulu. xp itu sama dengan min b per 2a. Min b per 2a. Jadi dari fungsi kuadrat ini nanti kan ditemukan a-nya sama dengan 1, b-nya adalah min 6, c-nya adalah 8. Maka tinggal kita substitusi. b-nya ganti sama min 6, a-nya ganti sama 1, gitu kan. Min ketemu min jadi plus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itulah xp-nya. Nah, kemudian untuk yang yp sama dengan fxp. Maksudnya adalah setiap x, ini bukan fxp ya, gxp, karena diketahui di soalnya fungsi g. Nah, maksudnya adalah setiap x ini diganti dengan xp, dimana xp-nya tadi sudah kita temukan 3, gitu kan. Tinggal kita substitusi. Berarti yp sama dengan g3. X kuadrat ini ganti x-nya dengan 3 menjadi 3 kuadrat. Min 6x ganti x-nya dengan 3. Min 6 kali 3 ditambah 8.
tinggal kita jabarkan. 3 kuadrat sama dengan 9, min 6 kali 3 min 18 ditambah 8, maka diperoleh min 1, sehingga koordinat titik puncak XP, YP adalah 3, min 1. XP nya 3, YP nya min 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian terakhir, jika X1, 0 dan X2, 0 adalah koordinat titik potong dengan sumbu X dan X1 lebih kecil dari X2, tentukan nilai dari 2X1 dikurang X2. Dari soal pertama tadi sudah kita peroleh titik potong dengan sumbu X itu ditemukan 4,0 dan 2,0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang menjadi X1, mana yang menjadi X2? Karena bisa saja ini X1, ini X2, bisa saja ini juga menjadi X1, ini juga menjadi X2. Makanya di soalnya itu ada syaratnya bahwa X1 lebih kecil dari X2. Di antara 4 dan 2 mana yang lebih kecil? 2 kan? Nah, sehingga yang menjadi X1 adalah 2, kemudian 4 menjadi X2. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu tinggal disubstitusi. Maka 2X1 dikurang X2 akan sama dengan 2 dikali 2. X1 nya ganti sama 2, X2 nya ganti dengan 4. 2 kali 2, 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu dia video pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.